Untuk melilit kawat, usahakan sudutnya membentuk 45 derajat, guys. Kalau terlalu dekat, pohon kelihatan kurang bagus, kurang rapi. Jadi pohon kelihatan tersiksa. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Ade Wali di Ade Wali Channel Bonsai Pemula Sumedang. Pada postingan kali ini saya akan memposting teknik dasar membentuk sebuah bonsai ya. Yang kita kenal adalah wiring. Untuk membentuk sebuah bonsai, kita yang paling populer ada dua cara ya. Yang pertama los potong, jadi kita tanam los, kita cutting aja atau potong aja. Yang kedua menggunakan alat bantu, itu yang paling populer. Sebenarnya banyak sekali ya teknik untuk membentuk bonsai, tapi yang paling populer itu teknik pengawatan dan los potong. Nah, pada postingan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana tentang teknik dasar membentuk bonsai untuk pemula. Untuk membentuk bonsai, kali ini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan kawat ya. Untuk ukuran kawat, membentuk bonsai itu tidak bisa dihitung dengan matematik guys. Karena setiap pohon, elastisitas dari pohon ini tidak sama. Terus tahanan terhadap kawat juga tidak sama. Jadi kita tidak bisa menghitungnya secara matematik. Kita menggunakan feeling aja. Yang kedua, kita memerlukan catok ya. Nah, ini catok bonsai, ini catok modifikasi bonsai pemula Sumedang. Itu sebuah kewajiban ya. Yang ketiga, memerlukan gunting stek dan timer bonsai atau meja putar bonsai. Nah, itu adalah alat-alat yang paling dasar dibutuhkan. Sebetulnya banyak sekali alat, cuman kita akan membahas tentang teknik dasarnya aja. Setelah alat-alat tersedia, untuk membentuk sebuah bonsai atau mengawat sebuah bonsai, rekan-rekan itu wajib mengenal karakter pohon tersebut. Tidak bisa membentuk bonsai kita tidak mengenal sekali review tentang bonsai tersebut atau sifat-sifat tentang bonsai tersebut, karakter tentang bonsai tersebut. Mengapa seperti itu? Karena bila pembentukan bonsai tidak mengenal pohon, bisa-bisa setelah rekan-rekan memasang kawat mungkin saja patah atau lebih jauhnya mungkin saja mati. Mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan pohon dalam keadaan sehat ya. Kalau ke dalam keadaan sakit seperti baru memindahkan atau baru dongkel, itu disarankan tidak dilakukan proses pengawatan ya. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan guys, kita akan sedikit review pohon ini. Dilihat dari sudut pandang pengawatan saja. Ini pohon namanya sianci. Karakter sianci ini kalau dikawat dahannya agak sedikit keras ya. Makanya sebetulnya untuk sianci lebih bagusnya itu teknik los potong. Tapi gak apa-apa, kita akan melakukan pengawatan. Yang kedua, karena berbuah, jadi pohon ini usahakan menggunakan teknik pengawanan ya. Jadi pengawanan teknik trap, untuk kedepannya bakal kelihatan lebih bagus. Nah, itu adalah sedikit mereview ya. Nanti akan review secara lengkap dari mulai media dan cara budidaya. Nah, ini sedikit review ya, review tentang pohon sianci. Baik, kita akan langsung mempraktekannya guys. Sebelum dikawat, kita akan mencukur daunnya dulu. Setelah daunnya bersih seperti ini ya, ada baiknya Anda membuat sketsa. Untuk para pemula itu sangat bagus ya. Selain mengembangkan imajinasi, juga kita akan membuatnya secara terprogram gitu, seperti itu. Jadi itu sangat bagus ya. Disarankan untuk membuat sketsanya. Nah, untuk sketsa bisa kita tulis dengan buku atau pensil, itu bebas, atau kita menggunakan beberapa aplikasi yang telah tersedia. Setelah membuat sketsanya, kita akan langsung aplikasikan seperti apa, dan setelah beres kita akan membahasnya dengan tuntas. Untuk memasang kawat, usahakan selalu ada pegangan kawat di sisi yang lain ya. Contoh, ini memasang kawat, untuk dahan yang satu itu harus ada pegangan ke dahan yang lain, jadi itu akan lebih kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memasang kawat, misalkan Anda mau memiringkan ke kanan, lilitkanlah ke sebelah kanan.
Atau sebaliknya, kalau misalkan mau memasang kawat memiringkan sebelah kiri, Anda juga harus melilitnya ke sebelah kiri. Kita praktekkan ya. Nah, ini yang pertama, buatlah pegangan. Ini kita perkirakan kawatnya. Kita membuat dulu pegangan satu ya. Nah, seperti ini, langsung kita lilit. Untuk melilit kawat, usahakan sudutnya membentuk 45 derajat guys. Kalau terlalu dekat, pohon kelihatan kurang bagus, kurang rapi. Jadi pohon kelihatan tersiksa dan tidak akan maksimal kepada tenaga untuk mengarahkan batang ya. Kalau terlalu jauh, itu akan mudah longgar. Sama, tenaganya juga akan tidak begitu kuat. Jadi kita memasang kawat itu usahakan membentuk sudut 45 derajat. Nah, seperti ini ya. Jadi membentuk sudut 45 derajat. Karena kita akan memiringkannya ke kanan, jadi kita akan melilitnya ke sebelah kanan. Nah, ini melilitnya ke sebelah kiri ya. Jadi kita memiringkan ke sebelah kiri, kita akan melilitnya juga ke kiri. Nah, ini tetap lilitlah 45 derajat ya guys. Nah, ini lilit 45 derajat supaya kelihatan lebih rapi guys. Dan tenaganya lebih gede untuk mengarahkan batang. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk di bagian ujung supaya rapi, ditekuk seperti ini guys. Nah, untuk bagian ujung, nah seperti gini. Jadi kita tekuk aja seperti ini supaya kelihatannya lebih rapi ya. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau misalkan dahannya 3, kita lihat yang besar. Biasanya yang besar itu dia lebih kuat ya. Jadi kita akan menambah selain untuk menambah kekuatan, juga untuk pegangan pohon yang lain ya. Jadi seperti ini. Ini kita bisa didobel seperti ini ya. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kita akan memiringkan ke sebelah kiri, jadi buatlah lilitan ke kiri supaya pas kita memutar dahan ini kawat akan semakin kencang guys. Kalau misalkan berlainan arah nantinya akan longgar nih. Contoh ini ya. Ini akan saya putar ke sini. Akan putar ke kiri ya. Contoh. Nah, ini jadi di saat diputar ini kawat menjadi lebih kuat guys. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Karena ada sudut-sudut seperti ini di tengahnya guys. Ada. Nah, ini fungsi catok itu di sini ya. Nah, ini guys, untuk para pemula disarankan tidak menggunakan 4 dahan seperti ini ya, kecuali Anda udah mulai memahami bagaimana cara membentuk bonsai. Jadi disarankan kita menggunakan maksimal 3. Yang paling bagus itu dari sebuah pecahan batang itu yang paling bagus itu 2. Kalau misalkan 4, Anda akan kebingungan. Ini kan pecahan seperti ini ya, satu batang kita pecah 2. Nah, ini untuk pecahan keduanya
itu disarankan Anda cuma menggunakan 3 batang, paling bagus 2 ya untuk para pemula. Kalau tidak seperti itu, nanti Anda akan kebingungan menentukan dimensi ruang. Jadi kita potong satu ya. Oke guys, pengawatan udah beres ya. Nah, sekarang kita tinggal mengarahkannya atau mentrainingnya sesuai dengan konsep kita. Seperti yang dibahas di awal, jadi istilah dimensi yang kosong itu yang disebut dimensi ruang ya. Maksudnya, jadi kalau kita mengisi ruang yang kosong, itu secara alami pohon akan mencari tempat yang kosong untuk tumbuh. Jadi untuk tumbuh dia mencari tempat yang kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengisi tempat yang kosong, setiap garis yang kita buat itu akan kelihatan. Oke, kita akan praktekkan. Oke guys, mungkin seperti itu postingan kali ini. Dalam postingan cara memasang kawat bonsai atau teknik dasar memasang kawat bonsai bagi pemula. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan video yang lebih bermanfaat di Adewali Channel Bonsai Pemula Sumedang. Terima kasih, selamat beraktivitas. Jos!